Oh, ya. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, jumpa lagi bersama saya Riki Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Riki hadir kembali untuk menemani Anda dimanapun berada tanpa terkecuali yang lagi dengerin juga via streaming ya di jogjasreamers.com. Jumpa kembali di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Riki Wibisana. Dan tentunya nanti kita akan bersama narasumber yang kita datangkan langsung ya dari Puskesmas Wonosobo 1. Kalau Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 di TTS Tanya Tenaga Kesehatan yang hadir setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya. Dan kita sapa dulu nih, kayaknya udah gak asing lagi nih ada Ibu Eka, Eka Nita. Apa kabar Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa nih cuacanya, musimnya juga sedang luar biasa ya Bu ya. Naik turun ini. Naik turun dan terbilang cukup ekstrim ya Bu ya. Betul. Iya, kadang hujan seharian nggak berhenti ya Bu ya, dan curah hujannya juga tinggi banget. Betul. Oke, dan ini mumpung nanti ada Bu Eka nih biasa tentang ahli gizi. Nah, nanti kita juga bakal tanya-tanya nih kalau misalnya lagi musim kayak gini tuh kita tuh makannya tuh kayak apa sih supaya kita tetap sehat ya Bu ya. Siap, apalagi untuk Sobat Citra yang aktivitasnya ini termasuk terbilang padat ya Bu ya. Betul. Apalagi yang kerjanya di lapangan nih Bu. Keluar kadang Bu Eka juga kadang keluar nih ke lapangan ya Bu ya. Sama aja. Okay. Ya, jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan tubuh ya Bu ya. Oke. Dan hari ini seperti biasa Bu Eka ini nggak jauh-jauh dengan yang namanya gizi ya Bu ya. Nah, ini tentang gizi seimbang yang dimana ini juga kebanyakan apa ya Bu ya, kadang nggak cuma anak-anak aja yang kurang gizi ya. Betul. Orang dewasa juga kurang. Ya, kadang abai juga. Mengabaikan kandungan gizi yang ada di makanan ya Bu ya. Yang penting kenyang. Betul. Oke, tapi ini juga sebenarnya sangat berpengaruh juga terutama pada balita, anak-anak ya Bu ya. Karena ini juga gizi yang seimbang ini akan mempengaruhi bagaimana nanti tumbuh kembangnya si buah hatinya Bu ya. Oke, monggo sebagai pembukaan Bu Eka mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembukaan kita di TTS hari ini tentang gizi seimbang. Monggo. Iya, jadi selamat pagi. Pokoknya jam 10 tetap selamat pagi ya Mas ya. Biar pagi menjelang siang lah ya biar ini ya. Biar semangatnya juga semangat pagi. Jadi gizi seimbang itu harapannya kita itu mengkonsumsi apa yang kita makan itu tidak kelebihan tapi juga nggak kekurangan. Ya, efeknya kalau gizi nggak seimbang berat badannya yang paling ketara sekali ya Mas. Yang paling ketara itu looknya besar atau obesitas atau overweight. Kemudian juga ada yang kurus. Nah, itu harapannya semuanya ideal. Mas Riki mungkin pernah atau mungkin saya juga pernah, waduh, iki kok awake kok sakmene ora mudun-mudun gitu. Nah, beberapa teman-teman atau siapapun yang ketemu dengan saya, enggak apa-apa Bu Ika, yang penting sehat loh. Justru enggak bisa seperti itu, karena memang diupayakan semuanya itu harus ideal. Jadi enggak ada yang mengintai nanti kurus juga nggak bagus, kegemukan juga nggak bagus. Ya. Makanya ada kata-kata gizi seimbang seperti itu Mas. Oke, jadi gizi seimbang ini ya, sebenarnya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Masuk dan keluarnya tuh seimbang ya. Gitu. Kalau di Wonosobo sendiri Bu Eka, terutama di daerah Wonosobo Kota ya, di daerah Puskesmas Wonosobo 1 ini tentang gizi pun entah itu dari anak-anak, balita ataupun orang tua tuh bagaimana Bu? Iya. Sebetulnya tidak ada kasus nggak sih kekurangan gizi gitu Bu? Ada ya, dari balita, kemudian dari anak usia sekolah, kemudian usia produktif sampai dengan lansia. Masih ditemukan ketidakseimbangan yang mengakibatkan entah itu terlalu kurus ataupun nanti terlalu gemuk. Nah, baik balita sampai lansia itu masih jamak dijumpai Mas Riki. Nah, seperti itu. Harapannya dengan sedikitnya informasi, maksud saya kita memberikan informasi walaupun sedikit tetapi bisa diterima oleh masyarakat, terutama mungkin masyarakat kalau yang hari-hari atau jam-jam seperti ini kan nggak mungkin nonton TV. Nah itu walaupun mereka sedang berdagang, sedang mengerjakan pekerjaan kantor ataupun dimanapun,
bisa mengakses apa yang kita bicarakan pada kali ini. Seperti itu. Pokoknya semuanya lah ini bisa bisa pembahasan hari ini ya Bu ya. Ini betul. Bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan semua usia ya Bu. Iya, betul. Nah, terutama untuk ibu-ibu juga yang di rumah yang punya balita, yang punya anak-anak ya Bu ya, supaya bisa memperhatikan gizi seimbang. Nah, ini fungsi gizi yang seimbang pada tubuh kita tuh apa Bu? Kalau misalnya kita punya gizi yang seimbang. Sebetulnya ada beberapa fungsi dari gizi sendiri ya Mas. Ada sebagai sumber energi yaitu karbohidrat. Kemudian ada sumber zat pembangun. Di sini protein, baik protein hewani ataupun nabati. Kemudian ada zat pengatur yaitu vitamin dan mineral. Kemudian fungsi sendiri zat gizi yang seimbang adalah melindungi kita dari penyakit Mas. Yang terakhir adalah mengatur suhu tubuh. Nah ini kayak Wonosobo nih. Ya, tapi jadi alasan dingin-dingin kita cari yang anget-anget yuk. Nah kebablasan tempe kemulnya terlalu banyak, baksonya terlalu banyak, seperti itu. Iya, gitu ya. Gitu Mas. Oke, nah ini kan ada juga nih Bu yang namanya pilar gizi seimbang. Nah ini pilar gizi seimbang tuh maksudnya apa sih Bu? Iya, jadi mungkin ini belum kalau dulu itu kan ada yang 4 sehat 5 sempurna ya Mas, patokannya itu akan tetapi sebetulnya tidak hanya dari makanan saja, akan tetapi 4 pilar itu meliputi 1 makanan yang beragam, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat adalah mempertahankan berat badan ideal atau normal. Nah 4 itu seandainya diterapkan oleh seluruhnya, ya insya Allah semuanya terjaga sih Mas. Iya, dengan status gizi yang baik, yang normal, harapannya tidak akan terjadi terlalu kurus ataupun obesitas. Seperti itu Mas. Oke, nah ini bagaimana sih Bu cara menilai apakah pola makan seorang ini sudah bergizi atau belum Bu, supaya kita juga tahu nih. Ya, kalau menilai kita maemnya itu sudah beragam atau belum, atau sudah bergizi atau belum, kalau masih anak-anak ya Mas, masih balita, itu ditandai dengan berat badannya naik. Naiknya juga tidak terlalu tinggi, tapi gitu ya. Ya, tapi memang sesuai dengan usianya, peruntukannya. Kalau misalnya sudah di atas 1 tahun, 2 on setiap bulan itu, ya kalau masih semakin kecil semakin tinggi lagi, bisa dalam 1 bulan bisa 8 on dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kita sebagai orang dewasa mungkin bisa secara kasat mata kita punya look atau berat badan yang ideal. Nah akan tetapi kadang begini, kadang walaupun kita sudah ideal pun ternyata banyak juga yang proteinnya kurang, vitamin D-nya kurang, kalsiumnya kurang. Nah, memang harus kita punya patokan sendiri sebetulnya Mas. Jadi kalau misalnya dalam satu sajian kita makan itu harus ada semua komponen yang tadi saya sebutkan. Saya contohkan saja ya Mas. Dalam 1 piring kita bagi setengahnya, kita bagi 2. Jadi yang setengah itu sayuran full Mas Riki. Nah yang setengahnya lagi itu kita bagi 2. Jadi kan setengah, ya seperempat. Nah yang setengah itu sayuran full, yang seperempat itu nasi. Ini kita contohkan karena nasi makanan pokok kita Kemudian yang seperempatnya lagi itu adalah protein dan buah. Seperti gitu, itu. Itu sudah tercukupi apa belum? Jangan-jangan cuma nasi sama telur ceplok tok. Nah, itu jangan-jangan yang tadi dibagi itu separuhnya nasi semua. Wah. Ya kan biasanya kan gitu. Itu iya. Ya nasinya. Itu Wonosobo banget itu. Soalnya biar anget kali ya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang benar tuh 1 piring ya itu dibagi 2 ya Bu ya. Yang separuh 2. itu tadi sayur ya Bu ya, yang sayur hijau atau apa gitu ya. Kemudian separuh lagi nasi sama buah sama protein. Proteinnya itu tadi kayak tempe ya Bu ya. Tempe, bisa ayam, telur, ikan, tahu. Karbohidratnya nih bisa nasi atau mungkin kalau selain nasi
Apa Bu? Bisa roti tawar, mie, umbi-umbian, kentang. Ini bisa. Apalagi yang lagi menjalankan program diet ya Bu ya. Umbi-umbian ini katanya bener bagus tuh Bu buat diet. Iya, akan tetapi begini, umbi-umbian itu kan tetap harus diimbangi dengan yang lainnya. Oh, gitu. Jadi tetap begini, kadang aku makan ubi jalar. Itu pernah juga ada yang dalam jangka waktu lama, akan tetapi dia akan kekurangan zat gizi tertentu. Oh gitu. Kenapa Bu? Itu kan sama-sama juga karbohidrat kan? Iya. Jadi walaupun sama-sama karbohidrat tapi bahan-bahan penyusunnya berbeda-beda. Makanya tadi yang Mas Riki sebut beragam, itu memang itu harus secara rutin kita ganti. Kadang nasi jagung boleh, nanti ganti umbi-umbian itu secara berkala diganti-ganti Mas Riki. Iya, jadi jangan terus umbi-umbian. Iya, terus betul. Gitu, Demikian harus juga protein misalnya Protein itu misalnya kita minded banget sama telur nih. Wah, telur kan gampang, ceplok rampung makan. Akan tetapi begini, penyusun asam amino, penyusun protein itu kan bervariasi. Nah, apabila kita makan proteinnya telur terus, maka kita akan kekurangan asam amino yang berasal dari protein yang lain. Makanya memang harus beragam jenisnya. Seperti ini mumpung ada Bu Eka nih Bu, kalau misalnya diet ya Bu ya, ini ngomong soal diet nih, soalnya banyak juga yang lagi diet nih Bu ya kan. Nah ini menghilangkan nasi, itu benar nggak sih Bu? Oh, tidak benar-benar bisa. menghilangkan nasi kayak itu ya, kayak menghilangkan karbohidrat, jadi makanya nanti kayak steak atau apa kayak gitu. Oh ya, tidak boleh sebetulnya. Jadi kalaupun menghilangkan nasi, dia harus berganti atau ada substitusi ya, bahan pengganti untuk karbohidrat yang lain. Gitu. Jadi kalau Mas Riki bisa melihat pola makan orang luar ya, itu kan steak ya, steak entah ayam, entah sapi, di situ ada kentang, ada buncis direbus, ada wortel direbus. Itu tanpa nasi sudah bisa. Tapi karena kita ada di Indonesia, silahkan tetap menggunakan nasi karena kejadian mungkin obesitas itu tetap karena berlebihan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh makan malam, itu tergantung dari 24 jam itu dia dibagi waktunya saja. Jadi boleh misalkan kita diet 1.500 kalori dibagi aja menjadi 3 waktu makan besar, pagi, siang, sore, kemudian ada 2 makan selingan, sudah dibagi-bagi aja. Gitu. Nanti selesai tanpa itu kadang itu jam 5 sudah nggak makan tuh. Katanya kalau makan malam nanti jadi gemuk gitu kan Bu. Itu nanti ada psikologis yang ya Allah jadi aku lapar sekali seperti itu. Nanti kalau yang tidak tahan dengan lapar itu malah dia jadi brutal. Ya Allah aku ngelak banget. Jadi makannya juga malah makin banyak. Banyak, iya seperti jadi kadang kan ada yang diet karbo gitu, jadi benar-benar nggak makan karbo tuh Bu. Makanya kayak nanti kalau ayam aja nanti di bagian dadanya doang kayak gitu kan. Iya mungkin lebih baik ketika mau diet itu lebih baik berkonsultasi sama ahli gizi ya Bu. Iya, gini, saya pernah mencoba di saya sendiri waktu itu. Saya memang membuat jadwal Mas Riki. Pagi saya harus sarapan, siang harus sarapan. Saya jami sebelum jam 7 atau maksimal jam 7 saya sudah sarapan. Terus jam 12, jam 1 saya makan siang. Terus jam 6, 7 saya makan malam lah ya. Kemudian di sela-sela itu saya makan selingan. Sekitar setengah 10, jam 10 saya makan apalah jajan lah ya. Kemudian selingan sore asar itu saya makan. Itu betul-betul saya tepati 1 bulan itu turun 4 kilo Mas. Iya. Jadi selain jam-jam itu tadi saya hanya makan air putih. Minum air putih. Seperti itu. Asalkan yang kita makan seperlunya saja. Tapi tetap harus mengandung
karbohidrat, protein, sayurannya ada, buahnya ada. Udah seperti itu. Oh gitu ya Sobat Citra ya. Betul. Oke, jadi jangan sembarangan tiba-tiba diet dengan tidak makan sama sekali ya Bu. Itu secara pikiran juga nggak sehat ya. Oke. Terus kalau misalnya makan Bu, itu kan kadang kita ada nasi tuh, terus kemudian proteinnya kan ada juga telur, ikan, atau kemudian tempe, tahu itu boleh nggak Bu? Boleh sih Mas. Boleh, ya? Boleh sama saja antara ikan, telur, daging ayam, sapi ataupun susu, semua yang berasal dari hewan itu insya Allah punya fungsi yang sama untuk pemenuhan protein dan tidak ada tuh susu sebagai makanan sempurna, penyempurna. 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Iya. Iya, karena susu itu nilainya sama dengan protein hewani yang lain. Seperti itu Mas. Kalau dulu kan kalau di gambar tuh masih SD tuh kan Bu. Iya. Nanti yang plus gitu plus, ya kan itu susu, kan susu kan. Gelas susu, jadi kita patokannya ya susu gitu kan. Terus dulu kan lucu lagi Bu kalau misalnya masih SD dulu Bu. Jadi susu itu kan susu kental manis tuh. Oh iya. Kan, ya kan itu dikiranya kan susu ya Bu ya. Jadi susu yang sebenarnya tuh susu yang gimana Bu? Susu yang bisa kita jadikan pilihan untuk komposisi zat gizinya yang lebih seimbang itu bisa dengan susu bubuk ataupun Mas Riki juga bisa pilih susu yang perah. Oh iya. Ya, akan tetapi susu murni itu bukan. Susu murni, akan tetapi juga kita kelemahannya di penyimpanannya. Kalau beli banyak kita simpan di kulkas rusak, di freezer rusak. Jadi kita belinya memang mipil aja. Kalau saya waktu SD itu dulu ibu beli yang setengah liter Mas. Jadi untuk pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Udah setiap hari seperti itu. Iya ya. Soalnya kalau susu kelamaan juga ini bakal ini ya Bu ya basi. Rusak, ya betul. Ya. Oke, nah tadi juga kan kita sudah 4 pilarnya tuh satu makanan beragam ya. Ada lagi Bu tuh setelah nomor 1. Iya, ini Mas membiasakan hidup bersih dan sehat. Jadi begini. Kemarin waktu COVID itu kita itu di mana-mana sering mendapatkan atau melihat hand sanitizer atau hand scrub ya. Itu solusi yang sangat mudah atau sederhana pada saat kita mau memegang makanan. Akan tetapi semakin kesini itu sudah jarang orang itu membawa hand sanitizer. Dulu kayak hampir tiap hari. Tiap hari. Kita sering papasan naik motor itu di tasnya tercantel. Gantungan kunci aja nanti dikasih itu juga kan. Ini sekarang udah lupa. Sekarang sudah lupa. Iya. Nah, kemudian yang saya soroti juga adalah anak-anak kita. Anak-anak kita kan ada tuh waktu makan ataupun waktu jajan ya. Sementara di sekolah sudah mungkin ada enggak ya sabunnya kayak gitu, karena memang beberapa setiap saya konsultasi pun di rumah balita saya juga menanyakan, Bu, apakah adik itu sering enggak cuci tangan pakai sabun? Biasanya anak-anak itu terakses sabun kayak pas mandi pagi sama sore. Jadi di tengah-tengah itu nek cuci tangan ya hanya sekedar udah cuci tangan aja seperti itu. Sementara tidak ada sabun ataupun menggunakan hand scrub tadi. Jadi cuci tangan pun kalau misalnya nggak pakai tadi sabun gitu juga ini kurang baik ya. Kurang baik karena tidak bisa mematikan kuman. Ya seperti itu. Kemudian menggunakan air bersih. Begini Mas. Kita juga teman-teman itu kemarin ada yang melakukan pemeriksaan air bersih. Air bersih itu yang air bersih yang buat mandi, buat cuci-cuci itu termasuk air bersih Mas. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan air bersih hasilnya bagus. Ataupun pada saat keluar dari keran air bagus. Akan tapi ternyata masih ditemukan di teko. Ya, di teko itu malah justru kumannya itu umpetannya di situ. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa teko pun
tempat air itu harus secara berkala dicuci. Dibersihkan. Iya, paling tidak ya nek bisa 2 hari sekali, minimal seminggu itu 2 kali dicuci. Teko-teko kita, karena memang beberapa itu teman menemukan yang seperti itu. Jadi sudah direbus mendidih, sudah ada didiamkan dulu, tidak langsung dimatikan pada saat nging itu. Tapi ternyata setelah dituang di teko, tekonya itu yang sudah tercemar karena memang dicucinya tidak rutin. Ya seperti itu. Apalagi ini Mas, menggunakan jamban sehat Wonosobo, kayaknya sudah banyak sih yang menggunakan jamban sehat ya. Sekarang kayaknya udah berkurang banget ya yang namanya ODF ya Bu ya. Ya sudah, insya Allah masyarakat kita sudah banyak sadarnya lah memang tidak boleh tuh mencemari air tanah seperti itu. Apalagi air sungai ya Bu ya. Betul. Merokok Mas. Nah ini bagi perokok aktif nih. Harapannya membiasakan hidup bersih dan sehat juga itu merokoknya kalau bisa tidak merokok. Seandainya pun kepepetnya merokok tidak di tempat yang terakses orang lain. Silahkan menyendiri. Seperti itu. Terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya di rumah itu ada anak-anak ya Bu. Wah, balita, iya itu sangat signifikan sekali untuk terjadi masalah-masalah di balita. Apalagi juga ya nggak hanya balita, apalagi kalau ada ibu hamil atau wanita usia produktif. Itu sangat riskan sekali, tapi menyadarkannya cukup itu susah, ya. Soalnya dikiranya kan kalau misalnya udah ada kok tuh ininya asapnya tuh udah keluar, padahal kan itu kan nempel juga kan, itu ada kandungan yang namanya tar ataupun nikotin tadi ya, yang bisa nempel di baju, dan itu bisa terhirup sampai beberapa jam kemudian ya Bung Ge. Perokok pasif itu ya. Nah ya seperti itu Mas. Ya kayak gitu sih. Iya oke. Dan tentunya ini juga kita harus rajin-rajin olahraga Bu. Itu termasuk gizi seimbang gak sih? Itu termasuk pilarnya. Nah olahraga yang seimbang itu kalau sesuai dengan teorinya sehari 30 menit cukup. Sehari 30 menit? Iya. Kalau memang bisa ngelegake itu kalau jalannya mungkin tergantung usia ya Mas. Kalau sudah mungkin sesaya dan lebih lagi 2 kali putaran alun-alun itu setengah jam. Tidak ngoyo tapi kalau jalan kaki aja mungkin bagus ya Bung Ge. Iya kayak gitu. Kalau bisa sih ya 1 jam, tapi mungkin karena macam-macam alasan, entah aktivitas entah daya tahan, bisalah sehari 30 menit aja seperti itu. Tak bisa rutin lah Mas. Diusahakan gitu. Diusahakan kalau enggak memang kita mungkin tidak sempat, kita lakukan saja pekerjaan yang di rumah dari teras sampai dapur dihandle sendiri itu. Wah, itu juga termasuk salah satunya gerakan fisik ya. Gerakan fisik karena main semua dari leher mungkin nengok-nengok ke bawah kasur, gitu tangan semua dapat itu. Oke, jadi diusahakan tetap olahraga yang teratur ya Bung Ge. Iya, teratur Mas. Termasuk juga istirahat juga yang betul. Yang cukup gitu ya. Cukup. Oke, kemudian ini juga kan ada juga menjaga berat badan ya Bu, termasuk juga pilar dari gizi seimbang. Betul. Jadi saya itu melihat sendiri waktu itu kami datang ke Posyandu. Kemudian di Posyandu itu kan tidak hanya balita ya Mas. Tidak hanya balita, kemudian ada lansia juga. Waktu itu ada bapak, wah wingi saiki sakmene. Kemudian kalau lansia kan ada kartunya. Ada pemantauan juga setiap bulan. Lah ini kemudian saya lihat, wah ini signifikan setiap bulan naik setengah kilo. Wah, lumayan ini seperti itu. Ya. Kalau dibiarkan nek balita kan memang harus ada kenaikan berat badan tapi kalau untuk usia sekitar itu juga itu malah jadi wah kok naik terus ya. Itu harus dikontrol itu. Harusnya ini ya Bu ya, maksudnya nggak terlalu naik terus ya. Ya tetap ideal. Kalau bisa, kalau ya tergantung kondisi status gizi saat ini. Kalau kita obes ya kita upayakan untuk turun seperti itu. Tapi kalau sudah stuck seperti itu ya sudah
Tapi yang penting kita upayakan untuk yang normal, Mas, berat gitu badan ya. ideal. Oke, untuk mengetahui berat badan ideal atau normal tuh gimana tuh Bu? Biar kita tuh juga ada panduannya gitu loh Bu. Jadi gini Mas Diki dan teman-teman semuanya, ini secara ndak usah pakai rumus-rumus yang sulit lah ya. Iya, saya juga udah lupa tuh Bu rumusnya apa gitu. Iya. kayak dikalikan berapa, kayak dikurangi berapa gitu kan. Kalau Mas Riki punya tabelnya sih nggak apa-apa. Tabel WHO itu kan ada yang usia sekian, idealnya punya berat badan sekian. Nah, untuk saya contohkan saja ya Mas, untuk orang Indonesia itu kan apalagi perempuan itu di angka 150 cm nih. Saya sendiri seperti itu, saya 152 tapi ben genep ya, itu saya genepkan aja. Misalkan saya punya tinggi badan 150. Nah, untuk berat badan ideal saya 150 dikurangi 100 dulu. Kan jadi 50 nih. Ya, 50. Nah, 50 itu adalah yang idealnya. Akan tetapi kayak di KMS Balita itu ada rentang atas, ada rentang bawah. Jadi ada batas paling gendut boleh sekian, paling kurus boleh sekian. Nah, dari 50 berat badan ideal saya ditarik ke atas dikurangi 10% dari 50. Berarti kan 5 kilo. Nah, berat badan saya dengan tinggi badan 150 diupayakan maksimal 55 kilo. Maksimal ya. Ya, minimal di 45 kilo. Jadi rentangnya ada rentang atasnya itu, rentang bawahnya itu. Kayak balita ya, sama aja ya. Nah, kemudian sebetulnya udah paham lah ya Mas, ada gambaran ya. Udah ada gambaran. Kemudian begini. Berat badan yang ingin kita tuju itu sebetulnya ada rumusnya juga. Misalnya saya pengen berat badan saya 60. Nah, kalau perempuan tinggal berat badan 60 kilo itu kalorinya dikalikan 25 kilokalori. 25 kilo. Kita contohkan 50 kilo 150 aja lah ya Mas tingginya. Nanti saya jadi pokoknya itu ya Bu ya. Iya. Dengan tinggi badan yang 150 atau kita pengennya itu berat badannya 50 gram. Maka 50 gram itu dikalikan anak perempuan dikalikan 25 Mas. Ya 50 kali 25 berapa itu Mas ya? 50 dikalikan berapa? 25 kilokalori. 25 aduh hitungannya ya. Juga agak-agak ini. Iya. Nah, itu kalau perempuan. Ya. Kalau laki-laki pengalinya adalah 30 kilokalori. Ya, jadi misalkan Mas Riki pengen aku pengen berat badanku idealnya 60. Berarti silahkan dikalikan 60 kali 30 kilokalori. Itu hasilnya adalah yang bisa Mas Riki lakukan, baik mau menurunkan maupun mau menaikkan sehingga nilainya segitu. Oh gitu. Kalau dikata sih tadi modelnya yang 150 itu dikurangin 100 jadi berat badannya 50 kg ya idealnya. Terus kalau misalnya mau rentan atas bawah ya sekitar 45 sampai 55. Sampai 55. Nah, kemudian gini Mas. Kita itu kadang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sama. Setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Mungkin jadi petani yang sehari-hari macul, olah fisik ya. Olah fisik ataupun teman-teman di pasar yang gendong, di kantor, ya itu juga berbeda. Yang tinggi badan juga Mas pengaruh Mas. Ya. Semakin tinggi badan orangnya semakin tinggi, maka kebutuhan kalorinya berbeda dengan yang lebih pendek. Ya, kebutuhannya lebih sedikit yang pendek itu. Tapi
Tapi beda lagi, misalkan yang pendek kok harus mengerjakan hal-hal yang berat, mungkin bisa jadi kebutuhan kalorinya sama. Iya, gitu ya Sobat Cita ya. Itu juga bisa nanti kalau misalnya masih bingung, nanti bisa tanya ke Mbah Google ya. Iya. Di situ ada rumusnya ya Bu. Ya, Mbah Google bisa, atau mungkin kalau teman-teman bisa ke puskesmas yang terdekat bisa tanya-tanya di situ ya Bu. Tanya-tanya. Ini gini aja Mas, misalkan kita ingin berat badannya yang di 50 kilokalori. 50 kilokalori. 50 kilogram. Oh, 50 kilogram. Berat badannya kita pengen 50 kilogram. Kalau misalnya laki-laki maka 50 kali 30. Jadinya kan 1.500 tuh. Nah, kalau perempuan 50 kilo kali 25 kilokalori sehingga 1.250. Itu baru kebutuhan yang basalnya. Kebutuhan basal itu Mas, kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi. Nah, akan tetapi begini, kita tidur pun juga mengeluarkan energi. Ya, bahkan kita hanya duduk pun tetap organ-organ kita melakukan kegiatan yang akan membutuhkan energi. Nah, itu belum dikalikan dengan kegiatan kita. Nah, misalkan ya Mas, tadi sudah saya sebutkan, nek tinggi badannya semakin tinggi berarti kalorinya juga bisa semakin tinggi. Tetapi ada juga faktor usia Mas. Faktor usia, mungkin semakin kita usianya semakin banyak, otomatis akan membutuhkan kalori yang lebih sedikit karena juga aktivitas kita semakin menurun. Ya, kemudian jenis kelamin. Otomatis laki-laki tetap membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada wanita. Kemudian tinggi badan tadi sudah disebutkan dan jenis pekerjaan juga tadi sudah disebutkan. Ini ada estimasi, misalnya kita di berat badan 50 perempuan. Saya contohkan yang perempuan ya Mas. Kemudian ada ini pilihannya adalah yang orang yang jarang berolahraga. Itu maka yang tadi 1.250 dikalikan 1,2. Jatuhnya di 1.500 kilokalori per hari. Per hari ya. Ini kalori yang dikonsumsi ya Bu ya per harinya? Ya, setiap hari. Berarti sekitar segitu ya? Ya, dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Kemudian ada aktivitas ringan, maka yang 1.250 kalori dikalikan 1,3. Untuk aktivitas sedang dikalikan 1,5, jadinya 1.800-an nggih. Kemudian untuk yang lebih berat lagi dikalikan 1,7, itu mencapai 2.125 kilokalori. Nah, seperti itu Mas Riki. Jadi ini beda-beda ya Bu ya, orang yang aktivitasnya mungkin banyak sama orang yang enggak, ini beda-beda untuk asupan kalorinya. Betul. Nah, ini gimana Bu cara menghitung kita mengkonsumsi kalori tersebut gitu loh? Kira-kira aja. Maksudnya kita kan harus mengkonsumsi, misalnya yang jarang berolahraga nih, kita harus mengkonsumsi 1.500 kakal gitu ya. Nah, ini supaya kita tahu kita mengkonsumsi 1.500 itu kira-kira gimana Bu? Itu ada perhitungannya Mas. Ya, perhitungannya itu nanti setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi kami kalau di di kantor ada pakai aplikasi juga bisa. Teman-teman juga bisa untuk di HP itu sudah ada, tapi saya nggak hafal ya Mas, untuk kebutuhan kalorinya dan diberikan contoh menunya. Cuman di sini kita mainnya adalah tetap nasinya bisa 100 gram pagi, siang 150, nanti sore bisa 100 atau 100 gram. Tapi ukuran proteinnya Mas yang bisa hampir sama, walaupun juga harusnya ya nggak sama juga, akan tetapi harapan kami untuk protein hewaninya sekali makan bisa di kisaran 50 gram. Itu 50 gram itu yang bisa dimakan, jadi tulangnya nggak ikut ditimbang. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak nasi itu juga kan sebenarnya bisa dihitung dengan sendok ya Bu ya, berapa sendok gitu ya kira-kira bisa. Kan? Untuk teman-teman yang mungkin menginginkan seperti itu, bisa kok pertama kali tetap menggunakan timbangan meja. Timbangan yang buat roti itu untuk takaran pertama. Selanjutnya nanti sudah hafal. Sudah terbiasa. Ya. Gitu kan.
juga sendok itu kadang tinggi dan rendahnya itu munjung dan tidaknya. Mungkin pertama kali pakai centong dulu ya Bu ya, dicentong dulu, ditimbang dulu nih berapa gram. Nah, besoknya kan berarti kalau 1 centong berarti sekian gram, setengah gram. Betul. Ya, gitu. Saya juga begitu untuk balita-balita saya bukakan yang di buku KIA untuk jumlah porsi balitanya. Mbak, coba deh, ini usia Mbak putranya kan 9 bulan nih. Nah, ini ada di sini. Nasinya loh cuman 30 gram, ikannya cuman 40 gram, terus sayurannya cuma 20 gram. Untuk bisa mendapatkan bayangan, silahkan ditimbang dulu. Kalau sudah ditimbang, besok tuh udah jalan gitu sudah ya. Segitu. Kalau segini berarti kalau segini berarti sekian gram. Iya, gitu, seperti itu. Iya. Gitu ya Sobat Citra, usahakan ada timbangan nih di rumah. Paling juga timbangan berapa sih? 20.000, 25 dapat. 25 dapat gitu 25 ya. Dapat. Oke, gitu. Iya, dan kemudian Bu, nih gimana sih Bu cara mengetahui kalau misalnya seseorang itu kekurangan gizi Bu, entah itu anak-anak, balita ataupun orang tua? Ya. Ada indikasinya nggak sih? Oh ya, kekurangan gizi kalau bagi untuk anak-anak tetenane beratnya enggak naik Mas. Beratnya enggak naik. Ya. Okay. Nah, kayak gini, kalau anak balita terutama beratnya enggak naik, otomatis juga non sewu tidak ada penambahan volume otak Mas. Nah, itu yang dikhawatirkan kayak gitu. Jadi akan tapi masih banyak ibu-ibu yang saya temui di posyandu ya, orang muda ya orang popo nanti mungkin lah kayak orang gelemak mungkin seperti itu. Itu juga bahaya juga kalau nggak. Iya betul. Kemudian untuk orang dewasa untuk kekurangan zat gizi, satu terlihat mungkin juga berat badannya turun. Kemudian ini entah dewasa entah anak-anak sering sakit juga bisa. Karena tadi di awal itu juga fungsi makan atau dengan gizi seimbang kan untuk mencegah terjadi penyakit ya Mas. Ya. Jadi fungsinya itu memang manakala kita tidak tercukupi tadi misalnya Mas, kita nggak pakai nasi, yang dipakai itu telur sama sayur, itu sementara otak kita butuh karbohidrat yang berasal dari nasi dan teman-temannya. Otomatis dia tidak akan bekerja semestinya. Akibatnya apa? Saya pernah mencoba soalnya. Tapi yang terjadi apa? Lola Mas. Oh itu ya. Lola. Loadingnya lama. Saya mengingat apa juga. Apa ya? Itu saya coba cuma 1 minggu. Itu wah kok kalau kayak gini caranya nggak bisa ini ya. Karena memang apabila sebuah organ tidak dicukupi kebutuhannya dan itu berlangsung lama, maka tunggulah kerusakannya seperti organnya itu. Bisa rusak gitu ya. Kayak motor sama kan. Gitu ya, butuhnya oli kok olinya ora terbutuhi dalam jangka ya turun mesin. Ya. Itu juga berlaku pada manusia ya Bu. Aduh Bu Eka nggak kerasa nih udah hampir 1 jam ya. Sudah selesai nih. Aduh nggak kerasa nih. Sama Bu Eka jadi kayak waktu tuh cepet gitu ya, cepet berlalu. Ini kalau ngomongin soal gizi memang luar biasa nih Bu. Ini nggak cukup sehari 2 hari. Ini mungkin buat sobat kita yang mungkin pengen tahu nih nanti kayak gizi yang seimbang tuh kayak apa, badan ideal tuh seperti apa. Nah ini bisa langsung datang ke puskesmas Ibu bisa konsultasi bisa langsung ketemu Bu Eka ya. Oke Bu, nah ini ada juga nggak sih tantangan terbesar dalam memperbaiki gizi masyarakat di Indonesia ini sebagai ahli gizi? Iya, tantangannya gini, masyarakat kita semua belum mempunyai visi misi atau persepsi yang sama. Kami tidak bisa menyalahkan. Kadang pun orang tahu tapi tidak mau, tahu tapi tidak mampu. Nah, sementara dari gizi seimbang sendiri sebetulnya tidak memerlukan biaya yang mahal. Akan tetapi mindsetnya di lingkungan kita itu baik dari anak-anak bayi, anak-anak sampai usia lansia masih kental sekali yang penting makan. Dan itu ndak bisa
perlu waktu untuk menyadarkan bahwa ayo gizi seimbang itu bagaimanapun harus tetap kita penuhi dalam rangka kita loh bisa mencapai produktivitas yang optimal, kesehatan yang optimal. Harapannya kita sampai dengan usia besok lanjut usia bisa mandiri secara badan, kita bisa kemana-mana sendiri, mandiri secara finansial, karena di usia produktif kita bisa saving the money. Nah seperti bisa itu. Gitu ya. Sehat dulu saja, sehat dari dengan saat kita bisa apa aja Bu ya. Betul. Itu Bu Ika, terima kasih Bu. Terima Mungkin kasih. ada pesan-pesan yang mau disampaikan terakhir? Kita bisa karena terbiasa. Mungkin Allahumma paksain, harus dipaksakan kita mampu sehingga kita positif thinking kita mampu seperti itu. Kita bisa. Kita bisa. Untuk mencukupi gizi seimbang juga ternyata nggak butuh. Nggak mahal banyak uang juga ya Bu ya. Betul, ada tempe, ada ikan air tawar, ada lele ya kan. Wonosobo loh ya. Terima kasih Bu Eka atas waktunya udah hadir ke Istirahat FM dan selamat bertugas kembali Bu Eka, tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang sedang tidak menentu ini. Mas Riki dan teman-teman di Cerita Web juga seperti itu ya. Iya. Oke, demikian Sobat Cita di Wonosobo dan di mana-mana, semoga TTS ini bermanfaat untuk kita semuanya dan pokoknya tetap jaga kesehatan karena dengan sehat kita bisa melakukan apa aja, dengan sehat kita bisa bekerja dan bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa kita lakukan gitu ya. Oke, demikian terus nantikan TTS setiap hari Kamis sampai dari jam 10 sampai jam 11 siang. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Sekali lagi terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Wonosobo Riki bisa pamit. Wassalamualaikum. Pareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.